Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifa Putri Zaki dengan NIM 1120-141. Saya mahasiswa dari Stikes Widyahusada Prodi D3 Keperawatan tingkat 2. Di sini saya akan melakukan yaitu tindakan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Nah, apakah pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir? Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir adalah suatu tindakan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh perawat atau bidan terhadap bayi baru lahir dengan tujuan yang pertama untuk memastikan keadaan fisik pada bayi baru lahir dalam keadaan normal atau tidak. Yang kedua, untuk mendeteksi apakah ada penyimpangan dari keadaan normal. Yang ketiga, untuk menentukan apakah bayi baru lahir bisa dirawat gabung dengan ibu atau di ruang perawatan. Selanjutnya, tahap pemeriksaan. Sebelum masuk ke ruangan pasien, kita terlebih dahulu membaca status pasien, yang terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, nomor RM, dan umur pasien. Selanjutnya kita masuk ke ruangan pasien. Protokol, selamat siang Bu. Kenalkan, nama saya Perawat Khalifa Putri Zaki yang bertugas pada hari ini. Apa benar dengan Ibu Mawar? Tepat tanggal 16/08/1998. Baik Bu, saya hari ini akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu ya. Untuk prosedurnya, saya akan melakukan pemeriksaan kondisi fisik pada bayi ibu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian saya juga akan memeriksa lingkar kepala pada bayi ibu, lingkar dada, dan pemeriksaan refleks yang ada pada bayi ibu yang bertujuan untuk mengetahui adanya ketidaknormalan pada bayi ibu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Baik Bu, kalau gitu saya persiapkan alatnya ya Bu. Tutup sampiran. Alat dan bahan di sini yang pertama ada stetoskop, ada pengukur panjang badan, ada perlengkapan bayi lengkap. Kemudian ada sepasang handscoon, ada timbangan bayi. Lalu ada medline, ada handscarf, ada obat tetes mata, ada kom yang berisi kapas yang dibasah air DTT. Kemudian ada ampul sorot, lalu ada bak instrumen yang berisi squid vitamin K, squid imunisasi HB0, kemudian ada pen light, kemudian ada termometer. Sebelum melakukan tindakan, sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan handscarf dengan cara 6 langkah. Kemudian kita pakai handscoon. Kita letakkan bayi di atas matras bayi.
Kemudian kita matikan semua AC, kipas angin, dan lain-lain. Lalu kita nyalakan lampu sorot agar bayi tetap hangat. Selanjutnya, lepas semua pakaian bayi. Lalu kita melakukan pengecekan berat badan. Sebelumnya lihat apakah timbangan sudah dialasi atau tidak. Setelah itu kita taruh bayi di timbangan bayi, kemudian kita ukur berat badannya. Setelah itu kita letakkan kembali lagi ke matrasnya. Selanjutnya kita melakukan pengukuran panjang bayi. Pada pengukuran ini usahakan kaki bayinya itu lurus. Terus kita lihat tumitnya si bayi itu di angka berapa. Ini pemeriksaan fisik. Yang pertama, pemeriksaan fisik bagian kepala. Di bagian kepala kita lihat kepalanya simetris atau tidak. Kemudian kita raba pada bagian sutura vegetalisnya, apakah ada penumpukan atau tidak. Kemudian diraba ada benjolan seperti cephalorhammator atau hydrocephalus. Pada bagian kepala kita juga mengukur lingkar kepalanya menggunakan medline. Dengan cara kita letakkan di dahi, kemudian kita ukur. Selanjutnya pemeriksaan bagian wajah. Yang pertama itu pada bagian mata. Bagian mata kita cek matanya simetris atau tidak. Kemudian kita cek refleks matanya menggunakan pen light. Jika dia merespon, pupilnya akan mengecil. Selanjutnya, kita cek kebersihan matanya menggunakan kapas yang berisi air di tete. Dari bagian dalam keluar, kita bersihkan. Mata sebelahnya juga dari bagian dalam keluar. Selanjutnya, kita beri obat tetes mata. Pada bagian hidung, kita lihat kebersihan hidungnya menggunakan pen light. Kita lihat apakah ada lendir atau tidak, ada pernapasan cuping hidung atau tidak. Jika ada, maka bayi tersebut mengalami kesulitan bernafas. Lalu selanjutnya kita ke bagian mulut. Di bagian mulut kita lihat mulutnya senyum atau tidak, kemudian kita lihat ada senyum atau tidak, terus kita lihat kepala cemangitnya ada senyum atau tidak, terus kita lihat lidahnya normal atau tidak, terus kita lihat warna mulutnya merah atau tidak. Kemudian telinga kita lihat telinganya simetris atau tidak, kemudian kita lihat kebersihan telinganya. Selanjutnya di bagian leher, kita ke bagian di leher, kita lihat adanya kemerahan atau tidak. Kemudian kita cek adanya pembesaran benda getah benih atau sena jugularis. Lalu ke bagian tangan. Di bagian tangan kita lihat tangannya simetris atau tidak, kemudian warna kulitnya. Lalu kita lihat kelengkapan jarinya, yaitu ada kainnya atau tidak. Jika ada kainnya, bisa bebas tindak polidaktil atau bakidaktil. Kemudian kita ke bagian dada. Di dada kita lihat
dadanya penyakit atau tidak, kemudian kita lihat dadanya situasi penyakit atau tidak, kemudian kita ukur lingkar dadanya menggunakan MedLife. Lalu kita auskultasi pernafasannya dan jantungnya. Kita auskultasi parunya dan detak jantungnya. Kemudian ke bagian perut. Di bagian perut kita lihat adanya siatis atau tidak, perutnya ada tidak, kemudian kita ukur pernafasan si bayi tersebut dalam 1 menit. Selanjutnya perhatikan tali pusat. Di tali pusat kita lihat apakah di sekeliling tali pusat ada kemerahan atau tidak. Selanjutnya apakah terdapat hernia atau tidak. Lalu kita melakukan posisi untuk mengetahui bayi tersebut ada kemungkinan tidak. Lalu ke bagian genitalia. Nah, untuk bagian genitalia ini kita lihat sebutan genitalianya menggunakan kapas yang tidak dibasahi. Terus kalau misalnya pada bayi perempuan itu biasanya kita lihat vagina itu berbolong atau tidak. Terus labia mayangnya itu biasanya menutupi labia minor. Pada bayi laki-laki untuk pengecekan genitalia itu kita lihat fotonya, lalu kita fotonya kita ini, lalu kita lihat bibirnya itu sudah penuh atau belum. Pada bagian anus kita lihat ada sensor atau tidak. Cara pengecekannya itu bisa menggunakan termometer yang sudah dibeli pelumas, kemudian kita masukkan ke dalam anus. Jika termometer tersebut bisa masuk, berarti adanya masalah pada usus atau adanya masalah pada pembuluh asli pada pembuluh tersebut. Kemudian selanjutnya pada bagian kaki. Di bagian kaki tambah kekencangan kita lihat cuma ada 3. Lalu warna kulitnya, kemudian kelengkapan jarinya dia pindah. Kelengkapan jarinya ada kelainan ketiga seperti kolidak, ya, cek refleks bayi. Yang pertama ada refleks grasping atau refleks genggam, yang dengan cara dilakukan taruh jari kita di telapak tangan si bayi. Apakah bayi tersebut ada refleks genggam atau tidak? Kita bisa melakukannya dengan cara membukakan sisi kanan si bayi. Kemudian refleks shafting. Refleks shafting itu adalah refleks menghisap. Dengan cara apa? Kita bisa melakukan jari tangan kita ke bibir si bayi tersebut. Kita bisa lihat dia ada refleks menghisap dan atau menelan. Lalu ada refleks coating. Refleks coating itu adalah dengan cara kita menghisapkan pipi si bayi. Nanti kepala bayi tersebut akan mencari sumber lalu yang terakhir itu ada refleks tipping. Nah, refleks tipping ini tuh refleks yang sangat jarang dilakukan karena dengan cara apa? Refleks ini dapat dengan cara menggunakan si bayi. Nah, pada saat dikecilkan bayi tersebut seperti ini. Selanjutnya itu setelah kita melakukan pemeriksaan fisik dari bagian kepala sampai kaki, selanjutnya kita memberikan penyuntikan itu berupa vitamin K dan imunisasi H0. Nah, untuk penyuntikan vitamin K itu dilakukan pada paha sebelah kanan dengan penyuntikan intramuskular dengan penyuntikan 0,5 cc.
untuk lansia dan imunisasi HB0 itu kita harus tunggu 1 jam setelah pemberian vitamin K. Dan sudah 1 jam, kemudian kita langsung melakukan pemberian penggunaan sama kita dengan bedanya yaitu panas sebelah kiri. Cara penyuntikannya yaitu menggunakan intramuskular. Jika sudah selesai pembelian imunisasi dan lain-lain, selanjutnya kita yaitu memakaikan baju si bayi tersebut. Chosen, played a part like Moses, keep it fresh like roses. Looks so good, yeah, looks so sweet. Looking good in my 2E. Coldest with the kiss, so he call me ice cream. Catch me in the fridge, right where the ice be. Looks so good, yeah, looks so sweet. Baby, you deserve a treat. Diamonds on my wrist, so he call me ice cream. You could double dip, cause I know you like me. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin', ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. I know that my heart can be so cold, but I'm sweet for you, come put me in a cone. You're the only touch, yeah, to get me melting. He's a favorite, always gonna pick him. You're the cherry piece, so stay on top of me, so I can't see nobody else but me, no. Get it, flip it, scoop it, do it like that, yeah, yeah. Like it, love it, like it, through like la la la, oh yeah. Looks so good, yeah, looks so sweet. Looking good in my 2E. Coldest with the kiss, so he call me ice cream. Catch me in the fridge, right where the ice be. Looks so good, yeah, looks so sweet. Baby, you deserve a treat. Diamonds on my wrist, so he call me ice cream. You could double dip, cause I know you like me. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Selanjutnya, jika sudah selesai memakaikan pakaian pada bayi, selanjutnya itu kita lakukan olah. Kemudian selanjutnya kita lakukan pendokumentasian yang terdiri dari nama bayi, serta tanggal lahir, kemudian di bawah kita sudah bisa melakukan tindakan pemeriksaan bayi.